Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak sekalian, saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, ya. Kemudian nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Durarul Bahiyah kita, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang salat jamaah, ya Pak ya, tentang hal-hal atau hukum-hukum yang berkaitan dengan salat jamaah. Nah, insyaallah kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, itu tentang sujud sahwi, ya, tentang sujud sahwi. Nah, qala al-muallif rahimahullah, Imam Syaukani rahimahullah berkata, bab sujudis sahwi, bab tentang sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi sebagaimana yang kita ketahui yaitu berasal dari atau terdiri dari dua kata, sujud dengan sahwi. Ya, sujud ma'ruf. Insyaallah kita semua paham apa itu makna sujud. Adapun sahwi, maka itu maknanya apa? Sahwi itu maknanya an-nisyan, ya, lupa. Ya, artinya sujud sahwi itu adalah sujud yang disyariatkan tatkala ada sesuatu yang kita lupakan dalam salat kita, yang terlupa, ya. Kita lupa kemudian ada yang ditambah, atau kita lupa kemudian ada yang dikurangi, ya. Atau kita lupa sehingga kita ragu-ragu salat kita ini berapa rakaat, ya. Nah, atau ada yang tertinggal atau tidak, ragu-ragu. Ini disebabkan karena lupa, karena sahu, ya. Nah, jadi inilah makna sujud sahwi. Jadi sujud sahwi adalah suatu sujud yang disyariatkan tatkala ada hal-hal yang kita lupakan, yang kita lalaikan dalam salat kita. Nah, wallahu alam. Karena memang sifat asli manusia itu adalah lupa, Pak, ya. Manusia itu kata para ulama adalah mahallul khata'i wan nisyan. Tempatnya lupa dan salah. Ya, itulah manusia. Jadi wajar kalau seandainya kita terlupa, kita tersalah, itu wajar karena itu sifat asli manusia. Nah, kemudian beliau mengatakan sujudus sahwi huwa sajadatani qabla taslim au ba'dahu bi ihramin wa tashahhudin wa tahlilin wa yushra'u li tarki masnunin wa li ziyadati walau raq'atan sahwan wa li syakki fil adadi wa idza sajada al imamu taba'ahu al mu'tam. Ya, pendek sekali sebenarnya yang beliau bahas tentang sujud sahwi ini. Makanya insyaallah akan ada beberapa tambahan yang akan kita tambahkan sebagai bentuk faedah, ya Bapak-bapak sekalian. Karena kalau kita cuma mencukupkan dari apa yang dijelaskan oleh pengarang, maka sangat singkat sekali, ya. Ada beberapa hal penting yang Anda anggap pribadi penting, tapi ya beliau nggak bahas karena memang kitab ini dikarang ya sifatnya mukhtasar, ya, sifatnya itu matan. Jadi memang ringkas. Kalau mau dibahas seluruhnya itu bukan berarti sudah keluar dari tujuan kitab itu sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Sebelum kita menjelaskan perkataan beliau tentang sujud sahwi, ada beberapa hal penting sebelumnya yang akan kita jelaskan tentang masalah sujud sahwi. Yang di sini beliau nggak jelaskan. Ya, poin pertama adalah tentang hukum sujud sahwi itu sendiri. Ya, beliau tidak menjelaskan tentang apa sih hukum sujud sahwi, apakah wajib atau sunnah. Ya, tidak dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, karena beliau langsung saja mengatakan sujudus sahwi huwa sajadatan. Kata beliau, sujud sahwi itu adalah dua sujud, dua kali sujud, kata beliau, tanpa beliau menjelaskan terlebih dahulu tentang hukumnya. Nah, adapun hukum sujud sahwi tersendiri, maka terjadi perbedaan di antara para ulama. Ya, ulama berbeda pendapat, khilaf ya tentang hukum sujud sahwi. Ada dua pendapat dalam hal ini. Ada dua pendapat dalam hal ini, yaitu tentang hukum sujud sahwi, ya. Nah, pendapat yang pertama adalah mengatakan bahwasanya sujud sahwi itu hukumnya wajib. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya sujud sahwi hukumnya adalah wajib. Ini adalah pendapat para ulama Hanafiyah. Ulama-ulama madhab Hanafiyah dan ulama bermadhab Zahiriyah. Ulama-ulama Hanafiyah dan ulama-ulama Zahiriyah, dan ini adalah salah satu pendapat yang mu'tamad ya dalam madhab Hambali, dalam madhab Hanabilah. Ini pendapat yang mu'tamad dalam madhab Hambali. Ya, saya ulangi. Jadi pendapat pertama ini berpendapat bahwasannya sujud sahwi itu hukumnya wajib. Ini pendapat ulama-ulama Hanafi, madhab Hanafi, kemudian madhab Zahiri, dan juga pendapat yang mu'tamad, yang rajih dalam madhab Hambali. Artinya madhab Hambali ada dua riwayat, tapi riwayat yang paling kuat dalam madhab itu, dalam madhab Hambali adalah riwayat yang mengatakan wajib. Nah, mereka berdalil dengan beberapa dalil, Pak. Ya, beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah dalam hadis-hadis tersebut menjelaskan dan memerintahkan ya bagi orang yang tersalah, melakukan kelebihan atau melakukan kekurangan dalam sholatnya atau ragu dalam sholatnya, untuk dia sujud sahwi. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab wal yutimma alaihi." Kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, ya, falyataharras shawab, maka hendaklah dia ingat-ingat, dia teliti dulu mana yang lebih benar. Misalnya dia ragu, ini salat 2 rakaat atau 3. Ya, dia bangkit dari sujud, Allahu Akbar, ragu, ini rakaat kedua atau 3 ya, lupa. Ya, maka dia ragu di sini. Nah, kata Rasulullah, falyataharras shawab, coba ingat-ingat dulu. Ya, cari kira-kira apa sih tanda-tanda. Oh, tadi barusan tasyahud awal, berarti sekarang rakaat berapa? Ketiga berarti, ya. Oh, tadi sudah baca Al-Fatihah 2 kali, berarti ini rakaat yang ketiga. Atau tadi baru baru baca Al-Fatihah sekali, kemudian surat pendek sekali, berarti ini rakaat kedua. Artinya dia ingat-ingat, dia usahakan untuk mengingat-ingat hal tersebut. Nah, wal yutimma alaihi. Nah, kalau sudah teringat, kata Rasulullah, maka hendaklah dia sempurnakan salatnya. Maka hendaklah dia sempurnakan salatnya. Tsumma liyusallim tsumma liyasjud sajadatain. Kemudian hendaklah dia salam, kemudian hendaklah dia sujud sahwi. Nah, Rasulullah mengatakan tsumma liyasjud. Kemudian hendaklah dia sujud. Di sini ada fi'il mudhari' ya, yang ada lamul amrnya, ada huruf lam, yang mana lam ini dinamakan lamul amr. Ya, yang belajar ilmu nahwu paham dia, ya. Insyaallah. Nah, kalau nggak pernah belajar ilmu nahwu, belajar. Alhamdulillah. Sekarang ini udah banyak orang yang paham nahwu, Pak ya. Insyaallah sebentar lagi di pondok kita Al-Madinah akan menamatkan beberapa tamatan santri tadribul duat ya, sudah 3 tahun mereka. Nah, insyaallah itu mereka udah paham ya. Nah, jadi ana harapkan nanti di Prabu ini makin marak belajar bahasa Arabnya. Ya, Anda ingat dulu waktu awal-awal Anda ngaji itu tahun 2008 kalau nggak salah ya. Nah, lumayan lama ya sudah ngaji tahun 2008. Ini sudah tahun 2021. Anda tahun 2008 itu awal ngaji ya. Masya Allah itu di Palembang tuh masih sedikit sekali. Kita belum ada masjid kita sendiri, belum ada, apalagi pondok ya, masih numpang waktu itu. Nah, jadi semangat, tapi semangatnya Pak, meskipun sedikit, semangat belajar bahasa Arab itu luar biasa. Semangat belajar bahasa luar biasa. Jadi ustaz-ustaz di Palembang tuh punya kajian. Ustaz Abu Dzar punya kajian ya.
Ustaz Abu Dzar tuh kepala pecongnya ya di Palembang dulu ya, beliau ngajar yang diajar ustaz-ustaz semua. Ustaz Abu Hamzah, Ustaz Firdaus, Ustaz Abu Mujib itu belajarnya sama Ustaz Abu Dzar dulu waktu di Palembang. Nah, yang tahu Palembang insyaallah paham. Nah, kemudian ada lagi ustaz yang lain, Ustaz Aidil misalnya buka juga kajian bahasa Arab nahwu. Yang dipelajari enggak usah muluk-muluk, Pak. Kita muyasar aja. Tapi Masya Allah ya, gara-gara semangat itu berkah. Ya luar biasa, meskipun jumlah kita sedikit tapi semangat ya. Nah kalau bisa sekarang itu seperti itu lagi, balik lagi kita ya, jangan cuma ikut kajian-kajian lepas saja, apalagi cuma kajian online sampai ke rumah selesai ya, balik lagi seperti orang awam. Subhanallah, kalau bisa kajian itu seperti dulu ya, luar biasa, teratur ya, sistematis, belajar bahasa Arab, belajar tajwid lagi, jangan malu ya, jangan malu meskipun kita sudah tua, belajar dari yang lebih muda nggak masalah Pak, biasa saja ya. Nah, jadi belajar kalau yang nggak tahu bahasa Arab. Nah, di sini Rasulullah mengatakan tsumma liyasjud, kemudian hendaklah sujud. Fi'il mudhari' kemasukan apa? Lamul amr. Kata para ulama, berarti dia yufidul amr. Jadi ada perintahnya. Yang mana perintah itu dalam ilmu usul fikih para ulama mengatakan annal asla fil wujub fil amr yaqtadil wujub. Ya, bahwasannya hukum asalnya perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Nah, di sini perintah. Berarti wajib dong kata para ulama tadi. Dan masih ada dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah memerintahkan orang yang lupa dalam sholatnya untuk sujud sahwi. Ini perintah, dan hukum asal perintah itu wajib kata mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, mereka mengatakan bahwasanya sujud sahwi hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini adalah mazhabnya ulama Syafi'iyah. Mazhabnya ulama Syafi'iyah, dan pendapat yang masyhur, yang mu'tamad di dalam mazhab Malikiyah. Di dalam mazhab Malikiyah. Dan ini juga adalah salah satu riwayat dalam mazhab Hambali. Ya, dalam mazhab Hambali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pendapat yang kedua, mereka berpendapat sunnah saja, tidak wajib. Apa dalil yang mereka gunakan? Dalil yang mereka gunakan adalah ada dalam satu riwayat hadis Rasulullah ketika menjelaskan tentang sujud sahwi, Rasulullah katakan di situ wassajadatani nafilah. Ya, kata Rasulullah, dan dua sujud yang itu bentuknya kata Rasulullah nafilah. Nah, ada kata-kata nafilahnya dalam satu riwayat hadis tersebut. Yang mana kita ketahui bersama makna nafilah itu apa, Pak? Apa nafilah maknanya? Sunnah. Salat nafilah itu salat sunnah. Nah, di sini Rasulullah katakan sujud ya, dua kali sujud sahwi itu nafilah, hukumnya nafilah. Nah, dipahamilah oleh ulama ini bahwasanya makna nafilah sunnah, berarti sujud sahwi hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Allahu a'lam bishawab. Cuma yang jadi masalah, tambahan nafilah di sini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah tambahan nafilah ini sahih atau lemah, dhaif? Ya. Nah, sebagian ulama menilai riwayat ini sahih. Ini tambahan yang makbul ya, dinilai oleh para ulama sahih, atau sebagian mengatakan hasan. Karena ini tambahan diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil, yang dhabit, yang thiqah, yang terpercaya. Maka tambahan seperti ini makbulah kata ulama, diterima hukumnya, maka dia hasan minimal, atau biasa jadi sahih. Allahu a'lam. Tapi sebagian ulama lain menilai tidak bisa. Kenapa? Karena riwayat ini menyendiri, maka hukumnya syadz. Meskipun yang meriwayatkannya adalah seorang perawi yang adlun dhabitun, akan tetapi karena dia menyelisihi riwayat yang lebih banyak, maka hukumnya syadz, dianggap nyeleneh. Ya, tidak dibenarkan riwayat yang seperti ini kata para ulama. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya riwayat tambahan nafilah dalam hadis tadi dhaif, tidak sahih. Ya, wallahu alam bissawab. Naam. Jadi intinya ada sudut pandang yang berbeda tentang mensahihkan atau mendhaifkan riwayat tadi. Barakallahu fikum. Wallahu alam. Kalau ana pribadi memandang pendapat yang lebih kuat, insyaallah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, bahwasanya sujud sahwi hukumnya wajib. Ya, kenapa? Karena banyak sekali hadis-hadis yang Rasulullah itu memerintahkan ya kita untuk sujud sahwi. Maka enggak sebanding dengan cuma satu riwayat tadi. Ya, memang betul ada riwayat tersebut, tapi itu riwayat yang pertama diperselisihkan oleh para ulama, dan cuma satu itu, Pak. Ya, satu dibandingkan riwayat yang lain yang banyak, ya, puluhan, belasan seperti itu.
riwayat yang menerangkan tentang Rasulullah memerintahkan sujud sahwi nggak sebanding tentunya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka insyaallah pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, sujud sahwi hukumnya wajib. Nah, barakallahu fikum. Kemudian poin kedua yang juga tidak disebutkan secara lengkap, tapi disinggung ya oleh beliau, tapi tidak disebutkan secara lengkap, yaitu tentang sebab-sebab sujud sahwi. Ya, kapan sih sujud sahwi itu disyariatkan? Apa sebab-sebabnya? Jadi sudah kita katakan apa? Lupa, betul, itu lupa, secara umum lupa. Tapi lupa yang bagaimana? Nah, ini diterangkan oleh para ulama. Ya, kalau kita baca madhab para ulama tentang masalah asbabu sujudi sahwi, kita akan dapatkan mereka itu berbeda pendapatnya banyak sekali. Tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, itu pendapat ulama madhab Hambali. Ulama madhab Hambali, mereka mengatakan bahwasanya sebab disyariatkannya sujud sahwi ada 3. Sebab disyariatkannya sujud sahwi ada 3. Yang pertama, az-ziyadah. Apa itu ziyadah? Tambahan. Adanya tambahan. Kita lupa sehingga kita nambah. Nambah apa? Nambah rakaat kah? Ya, misalnya sholat zuhur harusnya 4, kita tegak lagi menjadi 5. Ya, itu namanya nambah. Tayyib, itu lupa. Bisa nggak? Bisa saja. Rasulullah saja pernah lupa. Ya, salat yang harusnya 4 rakaat beliau jadi 5 rakaat. Ya, beliau jadi 5 rakaat. Nah, ziyadah, ada tambahan di situ. Ya, ada tambahan. Nah, kalau seandainya kita lupa, kemudian kita menambah salah satu rukun atau bahkan menambah 1 rakaat salat kita, maka ini salah satu sebab kita disyariatkan untuk sujud sahwi. Ini yang pertama. Yang kedua, an-naqsu. Apa naqs? Kurang. Ya, kita lupa sehingga ada yang kurang dalam salat kita. Kita lupa sehingga ada yang kurang dalam salat kita, ya. Contohnya kita lupa mengerjakan tasyahud awal. Harusnya duduk di rakaat kedua, duduk tasyahud awal, lupa, langsung bangkit ke rakaat ketiga. Allahu Akbar. Nah, sudah berdiri tegak. Sudah berdiri tegak sempurna, enggak boleh balik lagi. Ya, kalau kita sudah berdiri tegak sempurna, enggak boleh balik lagi. Kalau balik, ya, sudah kita berdiri sempurna tegak, ya, kemudian ada makmum mengatakan subhanallah, kita duduk lagi, ya. Kalau kita tahu hukumnya enggak boleh, batal salatnya. Ya, tapi kalau kita tahu hukumnya itu enggak boleh, maka batal. Tapi kalau kita enggak tahu, belum pernah belajar, ya, maka mudah-mudahan dimaafkan. Allahu a'lam bishawab. Nah, tapi enggak boleh. Nah, terus sekarang udah tahu, ya. Kalau seandainya sudah berdiri sempurna di rakaat ketiga, itu enggak boleh balik lagi, Pak. Jadi gimana? Ya, biarkan saja, lanjutkan salatnya. Nanti disempurnakan dengan apa? Sujud sahwi. Ya, lupa. Karena tasyahud awal itu bukan rukun, ingat. Bukan rukun, hukumnya hanya sekedar wajib. Ya, beda antara rukun dan wajib. Kalau yang wajib itu ditinggalkan karena lupa, nggak masalah. Tapi kalau rukun nggak boleh, meskipun lupa nggak boleh. Ya, harus dikerjakan rukun itu. Tapi kalau yang wajib, kalau lupa sudah jatuh hukumnya. Cuma tinggal disempurnakan dengan mengerjakan sujud sahwi. Lupa, ya, kurang, akhirnya kurang. Atau kurang rakaat. Seperti Rasul SAW pernah salat yang harusnya 4, beliau hanya salat berapa? 2 rakaat. Ya. 2 rakaat beliau salam, sehingga ada sahabat yang bernama yang lakopnya Zulyadain. Seorang sahabat yang sering dipanggil Zulyadain. Kenapa? Karena tangannya itu agak panjang sedikit. Ya, beda dari tangan orang lain yang yang normal. Ini sahabat ini tangannya agak panjang, ya, bukan panjang tangan. Ya, tangannya agak panjang seperti itu. Maka dia dijuluki Zulyadain. Nah, selesai Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya, am kusiratis salatu am nasit. Wahai Rasulullah, apakah salat sekarang dikosor padahal kita enggak safar nih ya Rasulullah, atau engkau lupa? Maka Rasulullah mengatakan, lam tuqassar shalah wala nasit. Salat tidak dikosor, aku juga enggak lupa. Artinya Rasulullah benar-benar lupa, ya. Maka Rasulullah nanya pada sahabat lain, ya, asadaqa Zulyadain, apakah Zulyadain ini benar yang dia katakan? Ini kata sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Ya, cuma memang sahabat lain nggak berani mulai omongan, segan dengan Nabi SAW. Tapi tentunya Allah nggak akan mungkin mendiamkan, ya. Tatkala terjadi kekeliruan, pasti akan ada teguran dari Allah. Nah, ternyata Allah menggunakan sahabat Zulyadain tadi. Sahabat yang lain Abu Bakar, Umar segan, nggak berani.
Ya, tapi sahabat Dzuliyadain tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah beranikan dia untuk apa? Nanya. Akhirnya ternyata benar Rasulullah lupa sehingga Rasulullah tambah langsung. Tidak diulang, Pak. Ya, gara-gara kurang, oh sudah kita ngulang lagi dari awal, bubar jamaah. Ya. Capek dia. Ya, jadi gimana? Tinggal ditakbir lagi, ya, salat tambah dua rakaat lagi, kemudian sujud sahwi. Ya, kemudian sujud sahwi, selesai. Nah, itu kalau ada kurang, maka kurang ini juga termasuk salah satu sebab disyariatkannya sujud sahwi. Nah, kemudian yang ketiga, sebab disyariatkannya sujud sahwi adalah asyakku. Syak. Apa syak? Ragu. Nah, seperti tadi, ragu. Salat ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, lupa. Ya. Maka yang seperti ini pun disyariatkan kita untuk melakukan sujud sahwi. Nah, wallahu alam bisawab. Nanti akan kita perinci lagi. Ragu-ragu itu ada 2 jenis, ya, nanti akan kita perinci tatkala kita menjelaskan tentang kapan sih sujud sahwi. Tempatnya itu kapan? Setelah salam atau sebelum salam? Insya Allah akan kita jelaskan nanti. Wallahu alam bisawab. Kita baca dulu yang disampaikan, yang diterangkan oleh Al-Imam Syaukani. Beliau mengatakan, sujudus sahwi huwa sajadatan. Nah, kata beliau, sujud sahwi itu 2 kali sujud. Dan ini sepakat ulama. Tidak ada khilaf bahwasanya sujud sahwi itu 2 kali sujud. Ya. Kalau sekali itu bukan sujud sahwi, itu namanya sujud syukur atau sujud tilawah. Ya, sekali. Tapi kalau sujud sahwi maka dia 2 kali. Sujud, kemudian duduk dulu di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, ya. Beliau mengatakan qabla taslimi au ba'dahu. Nah, kata beliau sujud sahwi itu boleh dikerjakan sebelum salam ataupun setelah salam. Ya, dan memang yang disampaikan oleh Al-Imam Syaukani ini, Pak, sujud sahwi itu boleh sebelum salam atau boleh setelah salam. Ini disepakati oleh ulama, tidak ada khilaf. Sepakat ulama sujud sahwi itu boleh dikerjakan sebelum salam atau setelah salam. Boleh, alhamdulillah. Mau sujud sahwi sebelum salam sah. Mau sujud sahwi setelah salam sah, tidak masalah. Boleh-boleh saja, ya. Nah, cuma mereka berbeda dalam apa? Afdholiyah. Nah, ini yang terjadi khilaf di antara para ulama. Betul boleh sebelum salam, boleh setelah salam, tapi afdolnya yang mana? Nah, di sini terjadi perbedaan di antara para ulama. Afdolnya itu sebelum salam atau setelah salam. Wallahu a'lam bishawab. Ada 9 pendapat. Ya. Sampai dahulu kita jelaskan ini. Ya, begadang kita. Nah, 9 pendapat, subhanallah, ya. Enggak kita bacakan seluruhnya, kita langsung pilih pendapat yang lebih kuat saja, ya. Allahu alam, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan pendapat ini dekat dengan pendapat mazhabnya Imam Malik. Dekat dengan pendapatnya Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Nah, apa? Yaitu diperinci. Ya, diperinci. Karena sebagian ulama mengatakan afdolnya sebelum salam semua. Ada yang lagi mengatakan afdolnya setelah salam semua. Tapi wallahu alam pendapat yang lebih kuat diperinci. Bagaimana perinciannya? Nah, kita kembali ke sebab-sebab yang 3 tadi. Ya, kita balik lagi. Kalau sebab sujud sahwinya karena ada tambahan ziyadah, maka afdolnya sebelum atau setelah? Setelah salam. Ingat-ingat, dicatat kalau perlu, ya. Kalau sebabnya itu karena tambahan, ya misalnya antum harusnya 4 rakaat jadi 5 rakaat salatnya, ya. Setelah selesai duduk tasyahud baru ingat, ya Allah ini sudah 5 rakaat tambahan. Berarti sujud sahwinya setelah salam. Salam dulu. Setelah saya tasyahud, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru takbir sujud lagi. Allahu akbar, duduk lagi, Allahu akbar, sujud lagi, Allahu akbar, duduk lagi, kemudian baru salam. Ya, jadi kalau sebab sujud sahwinya adalah tambahan, maka sujudnya setelah salam. Wallahu a'lam. Adapun kalau sebab sujudnya adalah karena kurang, maka afdolnya sebelum salam. Maka afdolnya sebelum salam. Tadi kurang tasyahud awal, lupa tasyahud awal, ya, maka sujudnya sebelum salam. Ya, Allahu a'lam. Kurang seperti itu. Ada yang kurang. Nah, kalau antum salat harusnya 4, Pak. Salat zuhur. Tapi lupa sehingga baru 2 rakaat sudah salam. Baru 2 rakaat sudah
sudah salam. Antum berdiri lagi ya. Berdiri lagi, sholat tambah lagi 2 rakaat. Nah itu lupa kan? Itu sujudnya setelah atau sebelum salam? Setelah atau sebelum? Sebelum atau setelah? Kenapa sebelum? Karena kurang. Betul atau betul? Siapa yang mengatakan setelah salam? Ada nggak? Afdolnya ya. Kalau sah semua. Tapi afdolnya setelah atau sebelum? Sebelum. Salah. Ya, kenapa? Karena bukan kurang, tapi nambah. Nambah apanya? Nambah salam. Betul nggak? Coba perhatikan ya. Baru 2 rakaat antum sudah salam. Sudah sekali salam. Terus ditambah lagi 2 rakaat lagi. Ya, kemudian salam lagi. Berapa kali salam antum? 2 kali. Padahal sholat 4 rakaat itu cuma 1 kali salam. Sekarang antum 2 kali salam. Ya, maka berarti ada tambahan. Sujudnya afdolnya setelah salam. Ya, dan itu dalam hadis Dzul Yadain. Sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sholat zuhur atau asar 2 rakaat, ya. Kemudian beliau tambah lagi. Setelah tambah beliau salam, setelah salam beliau sujud. Jadi sujudnya setelah salam, ya. Jadi ini perhatikan, bukan kurang, tapi itu ada tambahan, itu tambahan salam menjadi dua kali. Jadi yang kurang tadi apa? Contohnya tadi kurang tasyahud awal, itu yang contoh kurang, ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Yang ketiga, kalau syak, kalau ragu. Ya, nah ini akan kita jelaskan. Kalau ragu itu setelah atau sebelum salam sujudnya, kita jelaskan ragu itu ada 2 macam, Pak. Ya, ketika kita ragu dalam sholat kita ini sedang ada di rakaat kedua atau ketiga, itu ragu, ya. Maka ada 2 jenis di sini. Yang pertama antum ragu, tapi antum bisa ingat-ingat. Diingat-ingat, diteliti lagi, oh ternyata ini rakaat kedua, Ustaz. Ya, bukan rakaat ketiga. Kenapa? Karena tadi baru baca Al-Fatihah sekali. Atau lupa sudah rakaat 2 atau 3. Oh, ini rakaat ketiga, bukan 2 kok, 3 nih. Ya, kenapa? Karena tadi barusan tasyahud awal. Nah, ini namanya antum ragu tapi setelah itu ingat. Ya, dalam keadaan seperti ini, maka sujudnya setelah salam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ragu, tapi nggak ingat lagi, sudah benar-benar lupa. Ragu, ini rakaat kedua atau 3, ya Allah ingat ini, nggak teringat. Ya, benar-benar nggak teringat seperti itu. Jadi gimana kalau keadaan seperti ini, lupa 2 atau 3, sudah berusaha ingat. Jadi kita ambil 2 atau 3, Pak? 2, karena 2 ini yang yakin, 3 masih ragu-ragu. Maka kita ambil yang 2, ya. Kalau benar-benar nggak bisa diingat, maka kita ambil yang 2, Bapak-bapak sekalian. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka sujudnya sebelum salam. Dalam keadaan seperti ini, maka afdolnya sujudnya sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Paham nggak kira-kira? Paham sekarang. Tapi kalau lupa dalam sholat, lupa, ini gimana nih? Akhirnya bingung, ya. Malah nggak sujud sahwi. Kadang-kadang kita cemas dulu, ya. Padahal sudah punya ilmunya. Inilah penting tatkala kita itu berilmu dan mempraktekkan ilmu kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kalau ditanya kapan sujud sahwi itu yang afdolnya, sudah kita jelaskan tadi. Ada 4 keadaan tadi. Kalau dia kurang setelah salam, ya. Kalau dia lebih setelah salam, kalau dia kurang sebelum salam, kalau dia ragu tapi kemudian ingat, itu setelah salam. Kalau dia ragu dan nggak ingat, akhirnya dia ambil yang yakin, yang lebih kecil rakaatnya, maka dia sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama di sini. Nah, kemudian beliau mengatakan bi ihramin wa tasyahudin wa tahlilin, dan sujud sahwi itu disyariatkan dengan memulai takbir. Memang betul, ya. Jadi kalau ketika kita mau sujud sahwi, kita takbir Allahu Akbar baru sujud. Ya, betul, dengan takbir, ya. Kemudian beliau mengatakan wa tasyahudin, dan disertai dengan tasyahud. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala berpendapat sujud sahwi, setelah kita sujud sahwi itu ditambah tasyahud lagi. Ya, jadi double tasyahudnya. Jadi setelah antum baca tasyahud, ya kan? Setelah itu sujud sahwi misalnya. Setelah sujud sahwi baca tasyahud lagi.
Ini pendapat Imam Syaukani, dan ini memang pendapat sebagian ulama, karena ulama berbeda pendapat tentang masalah tasyahud. Apakah ketika kita sujud sahwi itu ditambah dengan tasyahud lagi atau tidak? Ya, ada 4 pendapat di situ. Pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, tidak disyariatkan lagi kita tasyahud. Ya, jadi pendapat Imam Syaukani di sini wallahu a'lam kurang tepat. Kenapa? Karena beliau berdalil dengan sebuah hadis, ya Bapak-bapak sekalian, dengan hadis Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Imran, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajadataini thumma tashahhada thumma sallama. Kata Imran bin Husain radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah salat, kemudian beliau lupa, maka beliau pun sujud sahwi 2 sujud, lalu beliau tasyahud. Nah, ada kata-kata beliau bertasyahud di sini, wallahu a'lam bissawab. Nah, hadis inilah yang digunakan oleh Al-Imam Syaukani dan ulama-ulama lain yang sependapat dengan beliau, yang mengatakan bahwasanya ketika kita selesai sujud sahwi itu ada tasyahudnya lagi. Ya, ada tasyahudnya lagi. Akan tetapi pendapat ini kurang tepat. Kenapa? Karena tambahan tasyahud dalam hadis ini adalah tambahan yang dhaif. Ya, tambahan yang lemah. Didhaifkan oleh para ulama. Di antara para ulama yang mendhaifkan hadis ini adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ulama hadis semuanya, ya. Imam Baihaqi ini mazhabnya Syafi'i, Ibnu Abdul Bar mazhabnya Maliki, dua-duanya imam hadis, ya. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah, ya, mazhabnya Hambali. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau juga mendhaifkan tambahan tasyahud di sini. Kemudian yang keempat adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, Syekh Al-Albani beliau juga mendhaifkan tambahan tasyahud dalam hadis ini. Ya, 4 ulama hadis besar. Ya, mereka mendhaifkan tambahan tasyahud di sini. Wallahu a'lam bishawab. Maka pendapat yang lebih kuat, tambahan tasyahud di sini adalah tambahan yang lemah. Artinya ketika kita sujud tidak perlu tasyahud lagi. Ya, sujud 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung salam. Ya, tidak perlu kita tasyahud lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, beliau mengatakan wa tahlilin. Kemudian juga ditutup dengan salam, dan ini betul, salam. Jadi sujud sahwi itu ada takbirnya, setelah selesai ada salamnya. Ini benar, hadis-hadisnya sahih dalam Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan wa yushra'u li tarki masnunin, dan disyariatkan juga kita melakukan sujud sahwi tatkala kita meninggalkan sunnah-sunnah salat. Ya. Jadi bukan hanya melupakan hal-hal yang wajib, tapi tatkala kita lupa, ya, yang sunnah pun kita disyariatkan untuk sujud sahwi. Contohnya, antum lupa membaca doa Subhana Rabbiyal Azim misalnya. Allahu Akbar, banyak pikiran, lupa. Belum zikir sudah Sami Allahu liman hamidah. Lupa. Padahal bacaan Subhana Rabbiyal Azim itu hukumnya sunnah. Ya. Atau lupa apalagi yang sunnah-sunnah, angkat tangan, ya. Lupa mengangkat kedua tangan, ya. Dan sunnah-sunnah yang lainnya dilupakan, itu pun disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah, cuma bedanya sujud sahwinya jadi sunnah, Pak, bukan wajib. Tadi kita katakan sujud sahwi pertama hukumnya wajib. Itu wajib tatkala meninggalkan yang wajib. Tapi kalau kita meninggalkan yang sunnah, maka sujud sahwinya jadi sunnah. Kenapa? Karena yang sunnah itu kita tinggalkan sengaja saja, tidak masalah. Ya, maka nggak mungkin kita katakan sujud sahwinya jadi wajib. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi disyariatkan juga kalau kita melupakan perkara-perkara sunnah dalam salat untuk kita sujud sahwi. Tapi sekali lagi hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Kalaupun kita tidak sujud sahwi tidak masalah. Salat kita masih tetap sah-sah saja. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan waliziyadati walau raq'ah sahwan, dan juga disyariatkan sujud sahwi ketika melakukan tambahan. Ya, meskipun nambah 1 rakaat, tadi sudah kita jelaskan di depan, ya, di awal-awal tadi. Sahwan, karena lupa, kata beliau. Walisyakki fil adat, dan beliau juga mengatakan disyariatkan sujud sahwi tatkala ragu, ya, dalam jumlah rakaat salat.
Ya, tadi sudah kita jelaskan juga. Kemudian beliau mengatakan terakhir sebagai menutup, wa idza sajadal imam taba'ahul mu'tam. Nah, dan apabila imam sujud sahwi kata beliau, maka makmum wajib untuk mengikutinya. Ya, jadi kalau imam sujud sahwi, wajib bagi makmum untuk ikut. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, ketika imam sujud sahwi dia mantap saja duduk. Ya, ini salah, Pak. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan sholat orang tadi batal. Ya, kenapa? Karena mengikuti gerakan imam hukumnya apa? Wajib. Rasulullah bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, apabila dia berdiri, apabila dia ruku, apabila dia i'tidal, apabila dia sujud maka sujud. Ya, nah termasuk dalam hal ini berarti sujud sahwi. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah tegas mengatakan, "Fala takhtalifu alaihi." Janganlah kalian menyelisih imam kalian. Ya, dalam gerakan-gerakan yang nampak. Dan ini nampak. Kalau dia sujud antum duduk kan nampak. Jelas sekali perbedaannya menyelisihi imamnya. Ya, maka sebagian ulama menilai salat orang tadi batal. Maka dia harus ulang salat dia karena dia tidak mengikuti imam dia. Wallahu a'lam bishawab, kecuali dia jahil, enggak tahu hukumnya, maka mudah-mudahan enggak masalah. Tapi kalau kita sudah tahu hukum, maka wajib kita untuk ikut imam. Ya, ketika imam sujud sahwi maka kita wajib untuk mengikutinya. Dan ini ijma' ulama, tidak ada khilaf di antara para ulama. Kalau seandainya imam sujud, maka wajib bagi makmum juga untuk sujud. Wallahu alam bissawab. Nah, selesai pembahasan beliau tentang sujud sahwi. Tapi ada masih tambahan lagi yang berkaitan dengan masalah makmum dan imam, ya, ketika imam lupa. Ya, kalau kita sholat sendirian itu ringan, ya. Jadi masalah sholat jamaah imam lupa. Nah, ya kadang-kadang imam juga nggak paham hukum sujud sahwi. Nah, ini yang ribet, ya kan? Nah, di sini akan kita jelaskan beberapa hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, apabila imam lupa, ya Pak ya, apabila imam lupa, itu disunnahkan bagi makmum, dianjurkan bagi makmum untuk mengingatkan. Ini poin pertama. Kalau imam lupa, itu makmum disyariatkan untuk mengingatkan. Gimana cara mengingatkannya? Dengan mengucapkan apa? Subhanallah, ya. Jangan ngomong, ya. Imam lupa, misalnya lupa ruku. Oh, imam ruku dulu. Nah, batal salat antum, ya. Subhanallah ditegur dengan mengucapkan tasbih. Ya, subhanallah, kata Rasulullah, at-tasbihu lirrijal wat tasfiqu lin-nisa. Ya, untuk laki-laki itu ucapkan subhanallah. Tapi kalau perempuan tepuk tangan, bukan seperti ini, bukan segini tepuk tangannya. Ya, ketika ada misalnya kita ngimami istri kita sholat tahajud, kita lupa, maka istri itu hendaklah gini supaya kita ingat, ya, oh ternyata lupa, ternyata salah dan seterusnya. Jadi kalau imam lupa salah, ya, dia lupa tasyahud awal misalnya, kita langsung subhanallah, ya, agar dia ingat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ini hal yang pertama yang harus kita ketahui bersama. Kemudian kalau imam sudah diingatkan, dia lupa, kita ingatkan subhanallah. Lalu bagaimana bagi imam tadi? Nah, di sini imam hendaklah dia ingat. Kalau dia yakin, ya, dia yang benar, maka dia amalkan yang dia yakini. Ya, dia amalkan yang dia yakini. Sudah amalkan. Nanti tinggal selesai, nanti lihat akhir sholat, ya. Misalnya dia lupa, imam ini lupa, ya. Dia kira ini sudah rakaat keempat, padahal baru rakaat ketiga. Dia tasyahud akhir, salat zuhur padahal. Ya, dia salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ketika dia tasyahud itu makmum sudah subhanallah, dia yakin, ini rakaat keempat, biarin aja lah makmum ini. Ya, selesai salam dia. Selesai salam dia dikasih tahu imam, kami seluruhnya jemaah mengatakan imam kamu tadi kurang serakaat. Ya, kalau masih imam tersebut yakin, ya silakan dia mengamalkan keyakinan dia. Cuma makmum gimana? Makmum mengamalkan yang mereka yakini. Artinya mereka nambah sendiri. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak selayaknya kalau imam sendirian, makmum sudah sepakat imam salah, enggak selayaknya dia enggak ikut. Kenapa? Karena kemungkinan satu orang salah lebih besar daripada salah banyak orang, betul enggak? Ya kan? Orang sendirian itu lebih kemungkinan salahnya lebih besar daripada orang yang jumlahnya banyak. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib bagi imam untuk ikut makmum. Tapi pendapat yang lebih rajih tidak wajib, ya. Tapi ya sudah semestinya imam itu mempertimbangkan, ya. Nah, tapi kalau imam ragu, nggak yakin, dia ragu. Oh, ini saya ragu ini, maka dia wajib ikut makmum. Ya, wajib dia ikut makmum karena dia ragu sekarang.
maka dia harus ikut makmum. Ketika subhanallah dia ikut. Ya, karena dia ragu di sini. Wallahu a'lam bissawab. Paham ya? Ya, antum yang imam ingat-ingat. Kalau memang yakin sudah amalkan yakin. Tapi kalau ragu-ragu ikuti makmum. Apalagi yang mengatakan subhanallahnya orang-orang rame, sudah ikuti makmum. Ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian pembahasan berikutnya, idza sahal imam walam yasjud. Kalau imam lupa, Pak. Dia enggak tasyahud awal. Ya, dia tidak tasyahud awal. Lupa dia. Sudah subhanallah, subhanallah, ternyata sudah berdiri tegak, enggak boleh duduk lagi. Dia suruh tegak jemaahnya. Jemaah pun tegak. Akhirnya dia lupa. Nah, selesai salam, ya dia tuh tahu dia juga lupa tadi. Karena sudah gara-gara keburu dia berdiri, akhirnya dia enggak balik lagi duduk, ya. Tapi dia enggak sujud sahwi. Dia lupa, tapi dia enggak sujud sahwi. Pertanyaannya, makmum, apakah mereka sujud sendiri? Disuruh imam sujudlah. Enggak lah katanya. Sunnah, saya Syafi'i. Saya Syafi'i, mazhab saya Syafi'i. Sunnah saja kok enggak masalah katanya, ya. Nah, kita yang makmum misalnya beranggapan sujud sahwi wajib, ya. Kita sujud atau tidak? Sujud atau tidak, Pak? Ada dua pendapat ulama di situ, ya. Sebagian ulama mengatakan sujud. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak sujud. Sebagian mengatakan sujud, sebagian mengatakan tidak sujud, ya. Jumhur mengatakan sujud. Jumhur ulama mengatakan sujud. Kenapa? Karena ini kesalahan. Kalau imam enggak mau ya sudah, makmum yang sujud sendiri. Sebagian ulama lain mengatakan tidak sujud. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, ya, dan ini pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri dan ulama-ulama lain, sebagian ulama tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah, Al-Imam An-Nakhai dan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Kalau ana pribadi lebih merujukan pendapat yang mengatakan tidak sujud. Tidak sujud. Kenapa? Karena kesalahan makmum, apalagi kesalahan imam itu ditanggung siapa? Imam. Makanya Rasulullah pernah mengatakan wal imamu dhaminun. Dan imam itu menanggung kesalahan yang terjadi dalam salat. Alhamdulillah. Ustaz, kita berpendapat wajib. Meskipun kita berpendapat wajib, imam yang nanggungnya. Paham? Jadi insyaallah yang rajih kita tidak usah sujud. Ya, wallahu a'lam. Kemudian pembahasan berikutnya, apabila kita masbuk. Nah, ini juga penting. Apabila kita masbuk, ya. Azan dulu ya, sudah azan, nanti kita lanjutkan setelah azan. Wallahu a'lam. Nah, silakan azan. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi kalau untuk makmum yang masbuk, ya. Bagi makmum yang masbuk kemudian imam itu melakukan kesalahan. Misal ya, kita masuk di jemaah pada rakaat kedua. Pada rakaat kedua. Ya. Nah, ketika tasyahud imam lupa misalnya. Imam lupa tasyahud awal. Ya. Sedangkan kita masbuk. Masbuk. Nah, ketika imam sujud sahwi nanti, ketika imam sujud sahwi, apakah kita ikut sujud sahwi? Padahal kita harus menyempurnakan salat kita, ya kan? Kita kan masih kurang 1 rakaat. Harusnya kita berdiri. Nah, ketika imam sujud sahwi, apakah kita ikut sujud sahwi atau kita langsung berdiri? Ikut sujud sahwi atau langsung berdiri? Langsung berdiri? Berarti nggak ikut. Tadi sudah kita katakan ikut imam hukumnya wajib. Wallahu alam, kita perinci. Pendapat yang lebih kuat ada khilaf ya. Semua khilaf ya. Pendapat yang lebih kuat wallahu alam ya, dan ini pendapat Imam Malik dan Imam Al-Auza'i dan juga Imam Laits bin Sa'ad, bahwasanya diperinci. Kalau imam itu salamnya sujudnya sebelum salam, kalau imam sujudnya sebelum salam, maka kita ikut. Ya nggak mungkin belum salam kita berdiri kan? Imam belum salam, maka kita ikut sujud. Kalau sujudnya sebelum salam. Tapi kalau sujudnya setelah salam, maka kita berdiri. Ketika imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita berdiri. Ketika berdiri imam malah sujud, enggak masalah. Memang kita berdiri pada waktu itu. Ya. Cuma nanti di akhir, ketika kita sudah selesai, kita sujud sahwi sendiri. Ya, sebagai bentuk ya ikut kepada gerakan imam. Paham ya? Jadi diperinci Pak ya. Kalau dia sebelum salam, maka kita ikut, jelas wajib ikut. Tapi kalau setelah salam, maka kita langsung berdiri. Tapi nanti di akhir sholat kita sujud sendiri, sujud sahwi sendiri setelah salam. Wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini tentang masalah sujud sahwi dengan imam. Idza sahal makmum. Nah, kalau yang lupa makmumnya, ya kita yang lupa.
lupa melakukan salah satu misalnya yang sunnah ataupun hal-hal yang lain, intinya makmum yang lupa, ya, imamnya sholatnya sempurna tapi makmum yang lupa misalnya, ya. Nah, contohnya imam sedang tasyahud, kita duduk tasyahud tapi karena banyak pikiran belum sempat baca tasyahud misal, ya, imam langsung berdiri belum selesai, kita lupa baca tasyahud, bacaannya bukan duduknya. Bacaannya kan wajib juga ya, duduknya wajib, tasyahud awal itu bacaannya juga wajib. Kita duduk tapi gara-gara banyak pikiran akhirnya lupa baca tasyahud awalnya. Ternyata imam sudah berdiri, lupa kita, ya, lupa. Nah, apakah disyariatkan bagi makmum nanti untuk sujud sahwi sendiri ketika selesai sholat? Ya, apakah makmum sujud sahwi sendiri? Jawabannya tidak. Ya, kenapa? Karena sekali lagi kesalahan yang terjadi pada makmum itu ditanggung oleh imam, karena imam yang nanggungnya, ya. Dan ini pendapat imam yang empat. Imam yang empat, ya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, mereka sepakat bahwasanya kalau makmum melakukan kesalahan, lupa dalam sholatnya, maka tidak perlu dia sujud sahwi sendiri, ya. Dalilnya adalah tidak ada riwayat dari sahabat, ya. Padahal mungkin sekali, Pak, sahabat itu juga pernah lupa, ya, tapi mereka nggak sujud sendiri, menyelisihi imam, tidak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang sujud sahwi. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama, ya, karena penting sekali Pak, ya, sujud sahwi ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang kadang-kadang mereka nggak paham hukum sujud sahwi atau hal-hal yang berkaitan dengan sujud sahwi itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita buka tanya jawab. Sebelum tanya jawab, ya, ada info yang ingin Anda infokan, ya. Pengumuman kabar gembira, ya. Tadi sudah minta izin sama Kak Nusi, ya, minta izin juga sama Kak Teno dan Pak Kadafi, ya. Kemudian juga Kak Dedi dan pembesar-pembesar Masjid Anwar lainnya. Izin, ya. Izin, ya, Kak Teno, ya. Nah, Kak Dedi, ya. Agak protes pula sudah ngumumin. Nah, tentang tanah kuburan, tadi sudah di hari Jumat tadi Anda umumkan di Madinah, ya. Memang kemarin sudah sempat ngobrol sama pengurus Anwar. Insya Allah Anwar juga mau beli tanah kuburan sendiri. Nah, tapi Anda tanya belum kayaknya, sudah. Maka kami di Madinah sudah mau beli tanah kuburan. Ya, bukan sudah mau, sudah beli, ya. Itu Pak Imam ada di luar. Siap-siap dia nyatet siapa yang nyumbang. Nah, sudah beli Pak, ya, sudah kita DP tadi alhamdulillah. Harga tanahnya 140 juta. Di pemakaman Gunung Ibul, ya. Ya, tidak terlalu dekat, ya. Ya cuma ya di sama lah komplekan dengan kuburan IC kan tuh banyak kuburan kan, kuburan IC, kuburan Perumnas kan di situ ngumpul. Nah, sekitar situlah. Itu kurang lebih setengah hektar atau 4 ribuan lebarnya, 4.000 meter persegi, harganya 140 juta. Itu sudah sama meratakan lahan insyaallah sama alat beratnya, ya. Di 140 juta. Alhamdulillah selama ini sudah beberapa hari, 4 hari kurang lebih kami mengumpulkan dana itu ya gerilya saja, ya Pak, ya, tidak kita umumkan, cuma kita japri satu persatu, kita telepon satu persatu, ya. Pak Ahmad Kadafi tahu, sudah kita todong juga, dia sudah ngasih alhamdulillah, ya. Sebagian juga Pak Ujang dan yang lain Anda rasa sudah, ya. Nah, sudah terkumpul kurang lebih 70 sekian juta alhamdulillah. Jadi tinggal separuh lagi, ya, nggak sampai 70 lagi kalau nggak salah, ya, kalau hitungan Anda, ya, hitungan pastinya ada di Pak Imam, ya. 70 atau kurang dari 70 juta lagi. Nah, maka di sini kami mengajak yang belum, ya, ikhwan yang belum, yang sudah boleh nggak sah? Ya boleh, nggak masalah kalau nak nyumbang lagi, ya. Tapi kalau yang belum, ya, silakan nyumbang, ya. Kemarin kami patoknya 1 juta untuk satu kakak, ya. Keluarga seluruhnya lah nanti dikuburkan sana, ya, bukan keluarga pun antum bawa saja sana, nggak masalah, dikuburkan. Itu taman pemakaman umum, ya, untuk siapa saja yang mau ngaji, yang belum ngaji kuburin aja, asal memang ikut aturan kita, jangan bikin kijing pedapuran, tidak boleh, ya kan, sesuai dengan aturan sunnah tentunya yang mau dikubur di sana, ya. Jadi satu kakak 1 juta, silakan yang punya kemampuan, sama-sama kita ta'awun 'alal birri wat taqwa, mudah-mudahan jadi amal jariah bagi kita bersama, ya. Sekali lagi ini untuk meluaskan dakwah kita, karena ini juga termasuk bagian dari dakwah. Misalkan di IC juga ada, ya, di IC lahannya kecil, ya kan, ikhwan kita makin banyak, ya, jadi kita saling tolong menolong, kita tambah lagi di sini, ya. Jadi silakan yang ingin memberikan sebagian hartanya, ya, mau langsung bayar juga tidak masalah, mau dicatat dulu namanya nanti sama Pak Imam, ya,
Sama Pak Iman catat dulu, yang penting kalau belum ada bawa duitnya enggak masalah juga. Ustaz boleh nyicil enggak? Boleh, enggak masalah nyicil, ya. Boleh nyicil. Hari ini 500, besok 500 misalnya. Enggak masalah ya. Atau hari ini 900, besok 100-nya enggak masalah. Enggak, boleh insyaallah nyicil, silakan. Yang belum punya uang 1 juta dicicil ya. Intinya kita sama-sama ta'awun. Wallahu a'lam bishawab. Ini aja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Kak Dedi, silakan. Ya, ini juga pembahasan yang penting ya, lupa masukkan. Alhamdulillah ditanya ya. Pertanyaannya, sujud sahwi itu bacaannya apakah sama seperti bacaan sujud pada umumnya? Ya, atau ada bacaan khusus? Ya, sebagian ulama mengatakan ada bacaan khususnya, yaitu subhanallah alladzi la yashu, gimana? La yashu wa la yanam ya. Subhanalladzi la yashu wa la yanam ya. Maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak tidur. Nah, tapi wallahu alam ini kurang tepat. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih. Ya. Maka pendapat yang lebih tepat bahwasanya bacaan sujud sahwi itu sama seperti bacaan sujud pada umumnya. Ya, sama seperti bacaan sujud pada umumnya. Ya. Jadi gimana? Boleh subhana rabbil a'la, boleh subhana rabbil a'la wa bihamdi, boleh subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, boleh juga subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli ya. Jadi boleh, silakan baca doa sujud yang pada umumnya. Tidak ada doa khusus sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Bagaimana kalau lupa rakaat bangkit ke 5, apakah harus duduk lagi ya? Iya, pertanyaan bagus ya. Kalau kita lupa, kita sudah 4 rakaat ya, lupa tapi langsung bangkit ke rakaat kelima. Setelah bangkit baru ingat, oh ini rakaat kelima, gimana? Lanjutkan atau langsung duduk? Langsung duduk ya. Bukan lanjutkan. Kalau lupa tasyahud awal baru lanjutkan. Kalau ini memang apa? Ya sudah lebih ya. Maka kalau kita ingat nggak boleh lanjut kelima. Kalau kita ingat sudahlah lanjutkanlah. Berarti antum sengaja batal sholatnya. Malah ya. Jadi kalau ingat oh ini rakaat kelima sudah, langsung duduk. Langsung duduk. Salam, setelah salam sujud sahwi, salam lagi. Karena ada tambahan apa? Tegak ya. Tegak itu kan salah satu rukun salat. Ada salah satu tambahan rukun seperti itu. Jadi langsung duduk, kemudian kita langsung tasyahud ya, setelah tasyahud salam, setelah salam baru sujud sahwi lagi. Wallahu a'lam. Baru salam lagi. Barakallahu fikum. Nah, Waktu nyambung pertanyaan dia, tambahan itu kan disengaja Ustaz. lupa dia. Ya, lupa. Disengaja Ustaz. Nah, sekarang makmum ini kita tahu dia sengaja. Kita ikuti imam atau enggak? Nah, itu juga pembahasan yang bagus sekali. Khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan makmum duduk, terus mengingat subhanallah, ya subhanallah. Kita tahu kan, imam lupa. Nah, gimana kalau imamnya nggak mau duduk juga karena dia masih lupa? Sudah ditasbihkan dia nggak lupa juga, ya? Sudah ditasbihkan nggak lupa, nggak ingat juga. Udah ditasbihkan masih nggak ingat-ingat misalnya, ya? Gimana imam ini kok lupa? Udah ditasbihkan banyak jamaah tasbih jama'i, ya? Masih nggak ingat juga. Gimana ini? Sudah kita tetap duduk. Sebagian ulama mengatakan tetap duduk karena kita tahu ingat. Ya, kecuali kita lupa juga ya sudah sama-sama lupa. Sami mawon padha wae, ya. Nah, kalau seandainya seperti itu sudah kita duduk. Tapi ada sebagian ulama yang lain mengatakan kita ikut berdiri. Kenapa? Karena Rasul nyuruh kita untuk ikut imam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pendapat mayoritas ulama, kalau kita ingat maka kita duduk. Ini pendapat yang lebih hati-hati insyaallah. Kita duduk saja. Ya, kita duduk saja. Saya tunggu imamnya sampai dia tasyahud baru kita ikut salam. Baru ingatkan lagi imam kamu tadi lupa, ya nambah misalnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi pertanyaan? Silakan. Itu. Kalau imamnya lupa takbir pas rukuk atau sujud, lupa ya langsung berdiri aja. Imam makmum setelah mengingatkan, baru dibenarkan berapa menit kemudian? Kalau sudah lewat, ya kalau dia sudah baca Al-Fatihah maka tidak disyariatkan lagi dia takbir. Sudah berdiri kan, baca Al-Fatihah, ya jangan dia takbir. Langsung tegak misalnya, langsung alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, enggak boleh. Enggak boleh seperti itu karena merubah tartib. Padahal takbir itu cuma sunnah, yang wajib kan takbiratul ihram, ya. Maka kalau seperti itu enggak perlu dia takbir lagi.
Ya, meskipun makmum subhanallah biarkan saja karena itu sunnah saja. Apa? Sunnah. Karena takbir sunnah maka sunnah saja sujud sahwi, enggak wajib sujud sahwinya. Allahu a'lam. Silakan. Mengenai kajian yang diundang Ustaz. Iya. Selalu farik itu Ustaz. Begitu kita sampai masjid, imamnya ternyata amburadul Ustaz. Nah, kita berniat mufarik itu apakah kita tetap di barisan jamaah mengikuti gerakan imam ataukah kita berdiri sendiri? Iya. Jadi kalau ada kita misalnya masuk jamaah, ya masuk ke jamaah, kemudian kita dengar bacaan imamnya amburadul, ya amburadul. Nah, semuanya apa bacaan Al-Fatihahnya merubah makna seperti itu. Gimana? Maka kita mufarik, wajib kita untuk mufarik, ya. Maka kita wajib untuk mufarik. Nah, mufarik di sini apakah tetap kita dalam shaf tapi dengan niat keluar jamaah atau kita keluar? Jawabannya keluar, nggak boleh kita tetap di situ. Ya, kalau kita sudah niat untuk keluar, masih ikut gerakan imam ini jadi muskilah jadi. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi gimana keluar? Ya, anggap saja kita batal seperti itu kan. Ya, mungkin orang berpikir kita batal wudhu, tidak masalah keluar. Ya, cuma jangan di belakang shaf sholat sendirian. Kenapa? Akan menimbulkan fitnah. Ya, gimana ya sudah balik saja. Ya, kalau di masjid lain sudah selesai semua, sudah sholat sendirian di rumah, nggak masalah. Uzur, ya, insyaallah uzur. Wallahu a'lam bissawab. Jadi langsung keluar. Seperti hadis yang Mu'adz bin Jabal, ya kan? Ketika dia sholat, sahabat itu kan keluar dia. Benar-benar mufarik dia keluar dari shaf. Wallahu a'lam bissawab. Nah, masih ada? Lagi lu itu lu kan ini. Ya, silakan, Pak. Iya, tidak masalah, tetap seperti Rasulullah tadi. Rasulullah sudah selesai baru diingatkan oleh makmum, ya. Jadi apa yang dilupakan? Kalau lupa 1 rakaat harusnya ditambah. Ya. Kalau lupanya cuma tasyahud awal, maka langsung saja sujud sahwi. Sudah salam nggak masalah. Karena nggak mungkin lagi diputar sebelum salam, ya kan? Jadi setelah salam nggak masalah. Jadi hendaklah imam ketika dinasihati, dan itu bukan satu makmum, ya. Kalau cuma 1 lawan 1 bisa jadi imam yang benar. Tapi ini tanya, hendaklah imam nanya makmum yang lain, benar makmum? Kata makmumnya, benar, imamnya yang salah. Sudah, dia ngaku salah. Jangan ngotot. Ya, kalau salah yaitu ngakui kesalahan. Enggak masalah, bagus. Kalau seandainya setelah sholat diingatkan lagi agar sholatnya sempurna. Kalau imam nggak mau ya kita nambah sendiri. Kalau yang kurang itu rukun atau rakaat. Tapi kalau yang kurang cuma sekedar tasyahud awal tadi ya kita tidak nambah sendiri karena sudah ditanggung imam. Wallahu a'lam bissawab. Cukup? Kak Dedi satu lagi. Ini kan kadang imam itu kan nggak tahu kesalahannya apa Ustaz. Apa rukuk, apa sujud gitu kan. Orang sujud, makmum ini subhanallah. Apa itu Ustaz baca? Subhanallah. Bagaimana kita memperingatkan imam itu biar sujud atau rukuk Ustaz? Ya tidak ada cara lain. Tasbih itulah caranya tasbih. Ya. Ya sudah. Dia ikuti yang dia tahu. Makanya imam juga harus paham ilmu. Ya tadi kita katakan kalau imam sudah yakin dengan yang dia sudah jalankan. Kalau dia ragu lupa apa ya lanjut aja terus sholatnya. Nanti setelah salam baru kan diomongi, oh imam tadi lupa ini, ya sudah baru kita ulangi. Ya karena dalam sholat nggak boleh ngomong, tidak boleh ngomong. Ya Allahu a'lam bissawab. Ya, nah. Kecuali apa? Kecuali kita paham bahasa Arab, ya. Kita baca apa? Baca ayat Quran. Imamnya lupa sujud, baca wasjud wa qatarib wasjud. Nah, ada kata-kata sujudnya. Baca ayat kan enggak masalah dalam Quran. Ya, atau lupa ruku, warka'u ma'ar rakiin. Ada rukunya. Kalau paham bahasa Arab. Jadi masalah antum enggak paham bahasa Arab. Nah, tambah jadi, ya. Ngomong apa makmum ini? Tambah buradul salatnya. Subhanallah. Subhanallah. Iya. Kacau ya. Makanya imamnya harus kuat pendirian, ya. Imam harus kuat pendirian. Ketika dia sudah berdiri sudah lupa apa jangan ikut. Nanti dia sudah berdiri, subhanallah lagi, sujud lagi. Sudah selesai sholatnya. Langsung lanjut sholat. Nanti setelah salam baru diingatkan lupa di mana, ya. Lupa sujud di rakaat kedua, ya sudah berarti dianggap nggak ada rakaat kedua. Jadi rakaat yang ketiga dianggap jadi 2, rakaat keempat dianggap jadi 3, tambah 1 rakaat lagi seperti itu. Makanya harus paham fikih sholat. Ya, nah inilah gunanya kita belajar. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir
Itu Bapak itu dulu tadi terakhir. Silakan. Kita ada pengertian salam, terusnya kata-kata mau sapi. Nah itu terus sapi itu yang salam itu. Kalau saya lupa lagi sapi itu berapa lama itu kita. Iya. Kita lupa dalam sholat ya. Rencana mau sujud sahwi. Setelah salam malah lupa sujud sahwi ya. Ini namanya lupa kuadrat ya. Nah, gimana? Kalau lupanya, kata ulama, kalau sudah lama jedah lupanya, ya sudah, hukumnya jatuh. Tapi kalau jedahnya baru sebentar, ya kan, berapa menit, ya Allah, tadi kan mau sujud sahwi lupa, ya, baru zikir masih di tempat duduk kita, langsung sujud, ya. Nah, cuma batasan lama itu gimana? Ini yang jadi masalah, ya. Batasan lama itu kata ulama dikembalikan kepada urf. Kebiasaan kita yang mana lama? Oh, kita sudah ngobrol-ngobrol, sudah ngopi, sudah makan gorengan, baru ingat. Nah, itu udah lama, sudah jatuh hukumnya. Insya Allah salatnya tetap sah. Ya, kalau yang kurangnya bukan rakaat, tapi kalau kurangnya rakaat, batal salatnya, Pak. Harus diulang lagi dari awal salatnya. Kalau cuma yang lupanya tadi cuma tasyahud awal misalnya ya. Nah, itu ya sudah jatuh hukum sujud sahwinya, nggak masalah. Tapi kalau masih jedahnya masih sebentar, langsung kita sujud sahwi. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.